Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih yang menyebabkan suatu transaksi itu dikatakan sah? Gampang. Jadi harus memenuhi rukun dan syarat akad dianggap sah ya. Nah, rukun akad itu sesuatu yang harus ada di dalam suatu akad atau penyusun suatu akad. Nah, rukun akad itu kalau menurut mazhab Hanafi cuman satu, ijab kabul ya, ijab kabul yang sudah merepresentasikan para pihaknya, objek akadnya, harganya dan segala macam. Nah, kalau menurut jumhur ulama, rukun akad itu ada para pihak yang berakad aqidain ya, para pihak yang berakad, kemudian objek akad, kemudian sigot akad, tiga ya, sigot itu how to communicate-nya ya, ijab kabulnya. Jadi rukun akad itu ada tiga ya. Pihak yang berakad, objek akadnya, kemudian ijab kabulnya. Oke, pihak yang berakad. Pihak yang berakad itu kalau secara umum syaratnya adalah ya akil baligh. Berakal ya, berakal, tidak gila. Meskipun ada satu mazhab tertentu yang menyatakan orang gila pun memungkinkan sah loh untuk berakad. Tapi secara umum kita cermati pihak yang berakad itu pertama ya akil, berakal, baligh. Baligh itu ya seseorang dikatakan baligh misalnya kalau laki-laki ya sudah sudah dewasa inzal mani, atau mungkin kalau menurut KTP ya berapa nih? 21 tahun atau 17 tahun. Ya tergantung Indonesia ngaturnya seperti apa ya, atau sudah nikah. Dewasa lah gitu ya. Kemudian berakal, dewasa, bisa membedakan baik dan buruk. Oke, gimana kalau anak kecil? Saya pernah baca pendapat siapa ya, lupa ya, ulama besar kok ya, bahwa anak kecil itu memungkinkan sah untuk jadi akidain atau pihak yang berakad ya. Yang pertama dengan pertimbangan misalnya ya ada wali yang menemani misalnya, ada walinya. Atau dari sisi urf atau kelaziman. Urf kelaziman itu misalnya ya anak kecil beli permen itu ya itu lazim itu. Itu lazim, apalagi tidak material, tidak signifikan gitu ya. Itu enggak apa-apa beli permen di warung sebelah, itu anak kecil umur 5 tahun katakanlah 6 tahun ya. Dia bawa duit sendiri pergi beli permen. Itu saya kira no problem ya. Yang menjadi problem adalah ketika anak kecil beli rumah. Itu kayaknya gimana tuh ya, nggak pas lah nanti ya, secara peraturan perundang-undangan itu nanti belum dikatakan sah ya. Atau beli mobil atau beli sesuatu yang harganya signifikan, yang resikonya tinggi, yang ketika ternyata objek akadnya tidak sesuai dengan yang diinginkan nanti bisa membahayakan para pihak atau membahayakan salah satu pihak ya. Nah itu nanti harus diatur, disesuaikan ya, ya jangan anak kecil. Pokoknya kalau objek akadnya itu nilainya material ya janganlah, jangan dilakukan. Kalau beli permen, beli jajan, saya kira itu masih tidak apa-apa kalau anak kecil ya. Nah itu urf atau kebiasaan dalam suatu transaksi. Oke, itu tadi kalau anak kecil ya, beli sesuatu yang tidak material saya kira tidak masalah ya. Kecuali nanti secara peraturan perundang-undangan dikuatkan bahwa anak kecil ini ya didampingi wali atau semacamnya. Cuman kalau menurut saya kok ya udahlah anak dewasa aja, orang dewasa aja kalau transaksinya sangat signifikan seperti beli rumah, beli mobil atau barang-barang material yang lainnya. Oke, itu tadi dari sisi pihak ya. Nah, kemudian dari sisi objek akad. Objek akad itu ya berupa harta atau mal ya yang sah diperjualbelikan, misalnya satu. Yang paling lazim itu barang ya, jual beli barang, ya, barang sebagai objek akad. Yang kedua manfaat barang atau fasilitas ya, fasilitas ya, sewa gedung, sewa ruko gitu ya. Nah kemudian jual beli manfaat perbuatan atau jasa, objek akadnya jasa, ya gitu, jasa apa ya, konsultan misalnya. Kemudian objek akad berikutnya hak ya, hak atau porsi, misalnya beli saham
Ya, barangnya nggak ada, representasinya sih ada, cuman barangnya nggak ada. Cuman itu hak yang bisa diperjualbelikan misalnya. Kemudian berikutnya uang. Uang itu boleh loh diperjualbelikan tapi ada syaratnya. Ya, kalau sama-sama rupiah ya harus tunai, harus senilai. Kalau rupiah dengan dolar itu harus tunai. Ya, uang itu juga menjadi objek. Itu tadi objek loh ya. Objeknya itu syaratnya, itu tadi kan jenisnya. Sekarang syaratnya itu ya harus bisa diserahkan. Nah, ketika jual belinya berupa pesanan, ya berarti nanti kita ujidat asifu alama usifabi. Berarti bisa diwujudkan pesanan itu ketika memang sudah direncanakan untuk diserahkan. Jual beli online, jual beli pesanan kan begitu. Saat akad barangnya nggak ada, tapi nanti bisa diserahkan. Nah itu objek akad itu sah ya. Itu kuncinya ya. Kalau kita memperjualbelikan sesuatu yang saat itu belum ada, ya disepakati aja, bisa diserahkan kapan dan diserahkannya sesuai pesanan. Idza wujidat as-sifah ala ma wusifa bih, kata kitab Fathul Qorib itu ya. Nah kemudian itu objek akad ya. Objek akad itu berupa 4 yang tadi, bisa diserahkan. Kemudian yang berikutnya apa nih? Ijab kabul ya. Ijab kabul itu syaratnya adalah harus jelas, bisa dipahami. Jelas bisa dipahami loh ya. Artinya itu boleh berupa sesuatu transaksi yang tertulis, lisan, perbuatan atau isyarat. Ya, isyarat juga boleh loh. Ya kalau kita jual beli di supermarket kan begitu. Kita tinggal nyodorin barang tuh. Nggak lisan saya beli ini kita sebutin satu-satu capek. Itu pakai isyarat loh itu sebenarnya. Ada pakai isyarat di situ. Tertulis juga bisa, lisan juga bisa. Gitu ya. Itu tadi ya, sesuatu yang menyebabkan akad menjadi sah adalah ketika rukun dan syarat sahnya terpenuhi. Rukun akad ada 3. Pihaknya, objeknya, dan ijab kabul. Para pihaknya itu harus akil, balik, dewasa. Kalau anak-anak ya sewajarnya jual beli objek akad yang cocok untuk anak-anak lah. Kalau material saya kira harus dewasa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian akil, balik tadi sudah. Kemudian objek akad itu bisa berupa apa tadi? Barang, fasilitas, jasa, hak, dan uang. Nah, objek akad itu harus bisa diserahkan sesuai pesanan. Nah, penyerahan sesuai pesanan ini tentu nanti ya tergantung jenis akadnya. Kalau jenis akadnya itu jual beli murabahah misalnya, ya bukan pesanan lagi itu, objek akadnya harus sudah ada. Kemudian kalau jual beli pesanan salam misalnya, ya objek akadnya boleh tidak ada, tapi nanti bisa diadakan. Kemudian yang ijab kabul tadi, yang penting itu harus jelas dan bisa dipahami para pihak. Kuncinya itu jelas dan dipahami para pihak. Nah, bisa lewat tulisan, lisan, dan isyarat. Nah, demikian teman-teman. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.